Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Sadar Jafar. Lagi-lagi di sini kita akan belajar bersama terkait dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Keduanya selalu memiliki keterkaitan. Jika ada uji validitas, pasti juga ada uji reliabilitas. Jadi kalau kita mau menguji reliabilitas, harus menguji validitas terlebih dahulu. Baik, langsung saja. Sebelumnya kita akan memahami sedikit konsep dasar uji validitas. Jadi adanya uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Di sini maksudnya uji validitas dan reliabilitas ini hanya digunakan untuk pada angket maupun kuesioner. Jadi data yang kita butuhkan seperti ini yang sudah saya ketik pada konsep Excel. Nah, yang dimaksud di sini adalah X1 sampai X5 ini merupakan pertanyaan atau soal yang biasanya terdapat pada kuesioner atau angket, sedangkan nomor 1 sampai 10 di sini merupakan respondennya, merupakan orang yang menjawab pertanyaan atau soal 5 soal ini. Nah, mungkin langsung saja kita ke bagaimana caranya kita menguji validitas. Baik, kita buka SPSS terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke variable view. Terserah mau ke data view dulu atau ke variable view dulu, sama saja. Kalau ke data view kita langsung kopas seperti biasanya saja pada datanya. Nah, saat ini kita akan mencoba kalau kita variable view dulu. Oke, di sini kita tuliskan X1, kemudian di bawahnya X2 dan sampai X5 ya. Sampai X5. X3, X4, X5 dan yang terakhir jangan lupa total. Nah, sini seperti biasa desimalnya 0 dan lainnya rata tengah. Untuk biasanya juga scale. Nah, nanti akan seperti ini jika sudah diganti semuanya. Nah, kemudian setelah kita selesai di variable view, maka kita masuk ke data view dengan memasukkan data yang telah kita buat sebelumnya. Langsung saja kita kopas di sini sampai ke skor, copy, kita input ke SPSS-nya, kita paste di sini. Nah, ketika data sudah siap, langsung saja kita uji validitas data yang kita miliki. Caranya yang pertama adalah dengan klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, sebelumnya ini datanya di kiri semua ya. Nah, jadi kita pindahkan ke kanan ke variabel semua. Jadi seperti ini, totalnya juga. Kemudian kita langsung pencet oke. Nah, nanti akan muncul output kotak dialog correlation, ada correlation. Nah, cara memaknainya sebentar. Jadi data tersebut dapat dikatakan valid jika jadi ada dua ya untuk menyatakan data itu valid atau tidak. Yang pertama adalah dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, dan yang kedua adalah melihat nilai signifikansinya.
Nah, nanti kita akan menggunakan dengan melihat nilai signifikansinya. Jadi jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tersebut dapat dikatakan valid. Begitu juga sebaliknya, jika data tersebut nilai signifikansinya lebih dari 0,5, maka data tersebut tidak valid. Nah, dari kalimat data ini, jika dilihat ini signifikansinya ini, ternyata untuk pertanyaannya pertama tidak valid, kemudian yang kedua juga tidak valid. Nah, yang ketiga ini nilai signifikannya adalah 0,39, maka ini di bawah 0,05. Jadi data yang ketiga valid, dan yang keempat juga valid, namun yang kelima datanya tidak valid karena lebih dari 0,05. Nah, jadi seperti itu jika kalau kita ingin menguji validitas. Jika kita sudah tahu mana data yang valid tadi pada X3 dan X4, maka kita lanjutkan dengan menguji validitasnya dengan cara masih sama dengan analyze, kemudian scale, kemudian variability analysis. Nah, yang dimasukkan di sini hanya yang valid saja, yang dipindah ke items hanya yang valid saja. Total juga tidak dimasukkan ke dalam items. Dari data yang ke 125 ini dapat dimasukkan juga, namun tidak dapat digunakan dalam penelitian karena tidak valid. Jadi yang kita uji ada yang valid saja. Langsung kita masukkan ke item sini. Jika sudah, pencet OK. Nah, di sini dapat kita lihat pada reliability statistik. Oh ya, sebelumnya konsep dasar dari uji reliabilitas ini adalah kuesioner penelitian dikatakan berkualitas jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Kemudian uji reliabilitas dilakukan setelah item kuesioner dinyatakan valid. Jika tidak valid, tidak usah diuji reliabilitas. Nah, kemudian untuk memaknai di sini adalah jika menurut Wiratna Sujarwani, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha-nya lebih dari 0,6. Nah, di sini dapat kita lihat nilai dari Cronbach's alpha-nya di sini adalah 0,805, maka di sini dinyatakan reliable. Jadi seperti itu cara menguji validitas dan reliabilitas. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.